Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita masuk pada bab nomor 15 yang diberi judul oleh Imam An-Nawawi, Babun fil muhafadzati 'alal a'mal. Bab menjaga istiqomah dalam beramal. Kenapa kita perlu untuk beramal? Dan kenapa kita harus istiqomah dalam beramal? Kita tahu bahwasanya kedekatan seorang hamba kepada Rabb-Nya adalah melalui ibadah yang sifatnya mahdhah, seperti salat, zikir, baca Quran, puasa, dan seterusnya. Kalau orang itu sering beribadah mahdhah, maka berarti dia sering menjaga hubungan antara dia dengan Allah. Tapi kalau jarang melakukan ibadah mahdhah, maka hubungan itu lambat laun akan semakin surut dan bahkan terlupakan. Karena secara umum kita beraktivitas dan membangun kedekatan dengan seringnya melakukan hubungan. Sehingga saya kasih ilustrasi sederhana ya. Di sini ada orang tua, kemudian di sini ada kepala keluarga, sang ayah. Ayah ini bekerja 5 tahun, kemudian baru pulang. 5 tahun baru pulang, dengan bawa duit yang banyak. Ada ayah yang kerja 1 tahun baru pulang. Ada yang kerja 2 bulan pulang, dan seterusnya. Sebagai anggota keluarga, kira-kira lebih senang yang mana? 5 tahun tapi pulang bawa 5M, 1 tahun pulang cuman bawa 500 juta, 2 bulan pulang per 2 bulan hanya bawa 20 juta. Ya? Senang yang mana? 2 bulan yang 5M. Baik, lebih senang yang mana? Coba mungkin ibu-ibu bisa merasakan ya, testimoni kalau suaminya lagi kerja di luar. Anda lebih senang mana, dia pulang harian atau pulang tahunan? Masya Allah. Seru ya, langsung harian. Lebih sedikit harian enggak apa-apa. Nah, kenapa? Hah? Merasa lebih nyaman. Jadi orang tua yang sudah ditinggal anak-anaknya, ketika anaknya sudah pada menikah, berkeluarga, walaupun enggak pernah berkomunikasi, lihat kelebatnya anak wis seneng nih. Nggih mboten? Ini yang sudah punya pengalaman kayak Pak Sidik ini. Makanya jamaahnya ditinggal terus ini. Pak Sidik kemana? Wah, anaknya kemana-mana. Ono sing ning Surabaya, ono sing Malaysia. Nah, kurang lebih seperti itulah bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan Allah. Andaikan dalam syariat ini, dalam agama ini tidak ada ibadah mahdhah, hilang orang muslim itu. Anda bisa lihat bagaimana yang terjadi pada agama yang lain. Dia ke tempat ibadah hanya setahun sekali. Itu pun nek gelem mangkat, Pak. Misalnya pas Desember saja gitu. Atau pas bulan apa. Maka kita diajarkan oleh Allah dengan adanya ibadah rutin, tujuannya apa? Untuk menjaga kedekatan hubungan antara hamba dengan Allah, sehingga hamba akan selalu terjaga hubungannya dengan Allah.
ingat Allah di setiap saat, ingat Allah dalam rutinitas kita. Semakin sering untuk rutin ingat Allah, maka itu akan menjaga mentalnya. Kalau sudah sering ingat Allah, ya, ingat Allah sebenarnya pengaruhnya apa sih dengan ingat Allah itu? Menjaga mental. Mental seseorang akan lebih berani, siap menghadapi tantangan hidup, lebih stabil ketika dia yakin dia punya Tuhan. Dia tahu bahwasanya ada zat yang maha kuasa atas segala sesuatu yang mengatur seluruh urusan. Sehingga saat dia punya masalah, dia lebih stabil emosinya. Dari situlah kita bisa membandingkan antara kondisi muslim, mukmin dengan orang ateis. Orang ateis yang merasa kemampuannya ada pada dirinya, nyatanya banyak kasus mereka bunuh diri. Sehingga ketika mereka punya masalah, mereka tidak sanggup untuk mengemban masalah itu, dan banyak yang mengalami apa? Bunuh diri. Baik, sekarang kita lihat keterangan yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Sebagaimana kebiasaan beliau ketika menyebutkan satu bab yang baru, maka Imam An-Nawawi akan menyebutkan beberapa ayat terlebih dahulu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Alam yakni, bukankah telah datang waktunya, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar dia menundukkan hati, khusyuk bermakna tunduk, agar dia menundukkan hatinya li dzikrillah, untuk rajin mengingat Allah. Wa ma nazala minal haq, dan menundukkan hatinya terhadap kebenaran yang telah turun kepadanya. Wa la yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang ahli kitab, min qablu, sebelum kalian. Yang dimaksud Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amad, sudah lama mereka itu mendapatkan Alkitab, bukannya makin baik, tapi yang terjadi faqasat qulubuhum, hatinya makin keras. Sudah lama mereka mendapatkan Alkitab, tapi enggak serius, hatinya makin keras. Jadi ibarat sekolah ya. Kita ketika beragama ini seperti sedang sekolah. Senior-senior kamu itu mereka sudah sekolah lama, tapi nggak ada perubahan. Belajarnya celelean, nggak serius, sehingga agama ini dibuat mainan. Faqasat qulubuhum, hatinya keras walaupun mereka sudah senior. Maka kalian wahai orang yang beriman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang sudah datang waktunya kalian harus serius, khusyuk ketika beragama, serius dalam beragama. Jangan seperti orang dulu yang mereka sudah lama beragama tapi hatinya makin keras. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, coba kita lihat ya di surat Al-Hadid ayat 16. Sebenarnya berapa lama Allah turunkan ayat ini dari awal perjuangan yang terjadi pada para sahabat. Di surat Al-Hadid ayat 16. Disebutkan dalam tafsir yang dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ama ana lil mu'minin, bukankah telah datang waktunya bagi orang mukmin untuk menundukkan hatinya agar dia selalu zikrullah. Ay talinu 'inda dzikr, agar hatinya selalu tunduk ketika zikir. Wal mau'izah, dan mendengarkan nasihat, mendengarkan Al-Qur'an. Wa tafahamahu, berusaha untuk memahaminya.
wa tanqada lahu dan tunduk kepadanya, wa tasma'u lahu wa tuti'u, mendengarkan dan mentaatinya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innallaha istabta'a qulubal muhajirin. Allah Subhanahu wa taala menegur kondisi orang-orang muhajirin. Fa'atabahum ala ra'si 13 min nuzulil Quran. Lalu Allah menegur mereka hanya dalam waktu 13 bulan Quran. Lalu turun ayat ini. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma kana baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhil ayah illa 4 sinin. Jarak antara Islam kita dengan teguran yang diberikan oleh Allah hanya 4 tahun setelah kita masuk Islam. Maksudnya begini, kadang ada orang setelah dapat peringatan, terus dia gimana? Engkose, itu diberi oleh Allah kesempatan hanya berapa lama? 13 bulan dalam keterangan Ibnu Abbas, 4 tahun dalam keterangan Ibnu Mas'ud. Sudah waktunya sekarang kamu serius. Kemarin kamu boleh nyantai-nyantai, banyak alasan, mengamalkan nanti. Engkose, sekarang sudah waktunya. Sudah enggak ada waktu lagi untuk nyantai, sekarang harus serius. Sehingga orang kalau sudah mendapatkan peringatan, mereka tidak boleh berlama-lama untuk bertahan nanti. Sudah waktunya sekarang kau harus serius untuk mengamalkan peringatan itu. Maksud ayat demikian. Karena kadang ada sebagian orang yang ditoleransi, kenapa enggak diamalkan? Oh, sekarang masih banyak urusan, sekarang masih banyak beban. Karena dengan banyaknya urusan menyebabkan dia tertunda dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Ibnu Mas'ud, dulu para sahabat diberi oleh Allah taala waktu tunda selama 4 tahun. Ada orang ditanya, Bapak dari mana? Saya dari ini, saya mu'allaf. Sudah berapa lama masuk Islam? 10 tahun. 10 tahun bukan mu'allaf, Pak. Masa mu'allaf terus? Mu'allaf itu kan orang yang perlu dimengerti agar dia mau lebih dekat kepada ajaran agama. Kalau bisa jadi mu'allaf cukup setahun, setelah itu bukan mu'allaf lagi. Kalau kemudian semuanya bilang mu'allaf, Abu Bakar juga mu'allaf, Umar mu'allaf, Utsman juga mu'allaf, semua sahabat mu'allaf. Karena mereka dulunya dari orang kafir kemudian masuk Islam. Lah terus gimana? Ya mu'allaf, betul mu'allaf, tapi pendek saja, jangan lama-lama. Mu'allaf itu artinya apa? Orang yang ditundukkan hatinya biar dia mau mengikuti syariat Allah dengan lebih serius. Sehingga dulu para sahabat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala toleransi hanya dalam waktu 4 tahun. Sudah 4 tahun masuk Islam, sekarang harus serius. Kalau dulu mereka masih boleh beralasan, kami masih sibuk, kami masih ini. Sekarang sudah 4 tahun harus serius. Kadza rawahu Muslim fi akhiril kitab, demikian yang diriwayatkan oleh Muslim dari keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Ada satu kejadian yang istimewa tentang ayat ini. Sudah pernah tahu belum ceritanya? Hah? Baik, saya ceritain ya. Tapi bangun dulu ya. Yang merem tolong disenggol. Ada seorang penyamun, seorang perampok ya. Dan dia selalu melakukan aksinya di waktu malam, menghadang jalanan. Sampai satu ketika dia berusaha untuk nyari mangsa, kemudian sembunyi. Nah, ada kafilah dagang yang enggak berani lewat. Terus mereka bertahan di satu titik tertentu. Ternyata perampok ini sedang sembunyi untuk nunggu kafilah dagang ini lewat. Tapi tempat sembunyinya tidak jauh dari
para pedagang ini bertahan. Terus para pedagang ini ngomong, sebentar dulu, tahan, jangan lewat. Jangan lewat jalanan ini. Di jalan ini ada seorang perampok yang dia akan mengambil harta kita. Kita tahan dulu di sini, kita nginep di sini sampai subuh, baru nanti setelah itu kita lewat kalau sudah ramai. Nah, si perampoknya ini dengar. Kalau para pedagang ini nggak berani lewat. Akhirnya dia mulai berpikir, Masya Allah, berarti banyak orang yang takut kepada saya, takut sama saya, karena takut saya ini orang jahat. Kemudian dia pulang. Di hari berikutnya, dia pengen berusaha untuk merampok lagi. Tapi kali ini dia pengen menjenguk pacarnya dulu. Ya, jadi dia punya pacar. Ya. Akhirnya dia naik ke loteng. Nah, saat dia naik ke loteng di rumah warga, dia mendengar ada warga yang sedang membaca surat Al-Hadid. Sampailah pada ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk menundukkan hatinya agar dia mau zikrullah. Si perampok ini kemudian diam. Nah, ini karena perampoknya paham bahasa Arab ya. Dia diam terus merenung. Naam ya Rabb, qad ana. Betul ya Allah, memang telah datang waktunya. Jadi seolah-olah ayat itu mencambuk dirinya. Terus dia sadar, bukankah telah datang waktunya bagi orang beriman untuk tunduk kepada Allah? Terus dia respon, betul ya Allah, sudah datang waktunya. Akhirnya dia turun. Terus dia bertobat kepada Allah dan jadilah ulama besar. Siapa namanya? Nama beliau adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Sudah pernah dengar nama ini? Fudail, termasuk ulama yang sangat terkenal. Fudail bin Iyad itu taubatnya dengan ayat ini. Padahal dulunya dia seorang perampok. Sehingga terkadang ada orang yang tersentuh dengan membaca nama-nama, dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala karena dia paham isinya, dan Fudail bin Iyad salah satu di antaranya. Kemudian beliau menjadi seorang ulama kibar, ahli ibadah, zuhud, dan banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh Fudail. Nasihatnya cukup banyak. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Kemudian kami ikutkan ala atharihim, setelah mereka para rasul, setelah Musa, birusulina, dengan adanya rasul-rasul kami. Jadi Bani Israel setelah ditinggal oleh Musa, setelah Musa meninggal, Musa wafat, ada banyak sekali para rasul yang diutus oleh Allah pasca Musa. Wa qaffayna, dan kami iringi mereka dengan kami utus Isa bin Maryam. Kami berikan kepada beliau Injil, dan kami jadikan di hati orang-orang yang mengikuti beliau ra'fatan wa rahmah, adanya belas kasihan. Dalam hati mereka ada belas kasihan. Sementara praktek rohbaniyah itu apa? Tidak menikah. Sementara praktek rohbaniyah ibtada'uha, yang mereka buat-buat, ma katabnaha 'alaihim, kami tidak pernah wajibkan kepada mereka, illa ibtigha'a ridwanillah, dan tujuan mereka ingin mencari ridha Allah.
Namun kenyataannya fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, mereka tidak bisa menjaganya dengan maksimal, sehingga terbukti banyak bocornya. Mengklaim tidak nikah tapi kawin. Ya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menjaga Bani Israel agar tetap lurus dengan Allah jadikan para nabi yang berurutan yang ada di tengah Bani Israel. Pernah enggak Pak Anda menyaksikan ada satu kampung di waktu yang sama tapi ada 3 nabi yang diutus bersamaan? Itu kisahnya siapa? Nabi siapa yang diutus dalam waktu bersamaan, dalam waktu yang sama, di satu tempat yang sama? Kalau 2 nabi yang bersamaan, Musa, Harun, siapa lagi? Isa dan Yahya. Terus siapa lagi? Ibrahim dan Lut. Kemudian siapa lagi? Ada beberapa nabi yang diutus bersamaan. Ada nabi yang diutus bertiga dalam waktu yang sama. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'anal mursalun id arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin. Id arsalna ilaihi muthnain, ingatlah ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang nabi. Fakadzabuhuma, masyarakatnya mendustakan 2 orang ini. Fa'azzazna bithalithin, kemudian kami kuatkan dengan kami utus nabi yang ketiga. Sehingga ada 3 nabi sekaligus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sama di tempat yang sama. Masya Allah. Tapi kayak gitu umatnya masih bangkang, masih tidak mau untuk mengikuti sang nabi. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Itu di surat fa'azzazna bithalithin. Idh arsalna ilaihi muthnain, ketika kami utus kepada mereka 2 orang nabi. Fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakannya. Fa'azzazna bithalithin, kemudian kami kuatkan dengan nabi yang ketiga. Faqalu, kemudian mereka bareng-bareng mengatakan, inna ilaikum mursalun, kami ini rasul untuk kalian. Qalu, masyarakatnya mengatakan, ma antum illa basyarum mithluna, kalian itu hanya manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai', Ar-Rahman tidak pernah menurunkan apapun. Nah, ini pengingkaran terhadap realita ya. Allah yang menurunkan wahyu, mereka bilang Allah enggak pernah nurunin apapun. In antum illa takdzibun, kalian hanya pendusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, lalu mereka mengatakan Allah tahu kalau kita ini utusannya. Kenapa kalian tidak mau menerima? Sampai akhirnya ada seseorang yang mukmin. Orang mukmin itu dia bukan nabi, tapi disebutkan dalam bagian dari cuplikan sejarah karena dia punya peran. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datanglah dari sudut kota, rajulun, seorang lelaki, yas'a, yang bergerak cepat, yang berlari. Lalu dia datang ke tengah pemukiman masyarakat. Dia bukan nabi, tapi pendukung nabi. Beliau yang pendukung nabi ini menyampaikan kepada masyarakatnya, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para nabi ini, para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, ikutilah orang yang upah dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Sampai akhirnya orang ini diapain? Dibunuh.
Dia dibunuh. Nah, setelah orang ini dibunuh, jadi nabinya tidak dibunuh, yang dibunuh warga yang tidak nabi ini. Dia mengajak masyarakatnya untuk mengikuti sang nabi dengan terang-terangan, akhirnya masyarakatnya enggak terima, dia dibunuh. Kemudian saat dia masuk surga, dia mengatakan seperti ini. Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepadanya, silahkan kamu masuk surga. Qala, lalu orang soleh ini mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun. Andaikan kaumku itu tahu. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andaikan kaumku itu tahu Allah mengampuni diriku dan Allah jadikan aku sebagai orang yang mulia. Masya Allah. Inilah manusia yang bukan nabi, tapi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam sejarah perjalanan sang nabi, karena dia pendukung nabi dan bahkan sampai dibunuh gara-gara mendukung nabi. Lalu Allah kasih ancaman, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Aku tidak perlu untuk mengirim pasukan dari langit untuk membinasakan negeri itu. Dan andaikan Allah mau, bisa enggak negeri itu dibinasakan? Bisa, sangat mudah. In kanat illa sayhatan wahida. Cukup dengan satu kali teriakan mati semua itu. Sehingga enggak perlu sampai nurunin malaikat, lawan mereka wahai malaikat, pasukan-pasukan langit, enggak perlu. Artinya ini memberikan ancaman, kalaupun kalian tidak beriman, bukan karena kalian itu hebat, andaikan Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan kalian, cukup dengan sekali teriakan binasa semua kalian. Baik. Nah, di sini menceritakan kepada kita bahwa nabi dan rasul di kalangan Bani Israel itu banyak. Setelah berakhir nabi, nyusul nabi berikutnya. Itu kalimatnya dalam Al-Quran Allah sebut dengan kalimat thumma qaffayna. Kemudian kami iringi. Qafa itu artinya tengkuk. Qaffayna artinya kami iringi di belakang tengkuk. Berarti maksudnya apa? Menyusul di belakangnya. Nabi ini meninggal, disusul nabi berikutnya, disusul nabi berikutnya. Dan kayak gitu Bani Israel belum beriman secara maksimal. Kita alhamdulillah walaupun tidak didampingi nabi, tapi nurut dan beriman. Saya membandingkan dua hal ini, menunjukkan karakter umat Muhammad SAW dengan Bani Israel itu jauh sekali. Sehingga umat Nabi Muhammad SAW umat yang gampang nurut. Walaupun gak ketemu nabi, Anda beriman gak dengan Al-Quran? Beriman? Beriman. Bapak yakin dulu ada nabi? Yakin. Buktinya apa? Buktinya apa? Tertulis dalam Al-Quran. Anda yakin kalau Quran ini otentik? Yakin? Yakin. Masya Allah. Alhamdulillah. Walaupun gak ketemu nabinya. Coba gimana rasanya andaikan nabinya itu betul-betul ada di tempat kita, Pak. Ketemu nabi, mungkin yakinnya akan lebih besar. Kita gak ketemu nabi saja bisa yakin Quran itu benar, sunnah beliau itu benar, padahal gak ketemu beliau, apalagi ketika ketemu beliau. Makanya iman kita dengan sahabat sama atau beda? Kenapa beda? Ketemu langsung dengan cuman dapat berita itu beda. Kualitas yakinnya beda. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi seperti wanita yang setelah memintal benang, dia memintal benang atau memintal kain, kemudian setelah itu dijadikan apa? Rajutan ya. Setelah jadi rajut, diudar-udar, dibongkar. Jangan seperti itu.
Ini gambaran tentang apa? Surat An-Nahl ayat 92. Orang merajut benang kemudian jadi baju rajutan, jadi kain rajutan, itu butuh waktu enggak? Butuh waktu? Butuh waktu. Butuh tenaga enggak? Butuh tenaga. Butuh pikiran? Butuh. Sehingga merajut butuh waktu. Pelan-pelan dia merajut sampai akhirnya jadilah sebuah wadah yang terbuat dari benang rajut. Kemudian setelah jadi, oleh wanita ini dibongkar, diudal-udal. Waktu bongkar dan ngudal-ngudal butuh waktu lama enggak? Hah? Enggak, Pak. Tinggal tarik gitu selesai, udah. Bubar semua. Maka ini mengajarkan kepada kita, kalian beramal itu butuh waktu yang panjang. Selama bertahun-tahun untuk merajut amal 1, amal 2 dikumpulin. Begitu melakukan syirik sekali, bubar semuanya sudah. Karena ngerusak lebih gampang daripada bangun. Orang membuat bangunan seperti ini ya, butuh waktu berapa lama? 3 bulan. Kalau ngerusak berapa bulan? Hah? Sehari? Enggak sampai sehari. Berapa menit ngebom? Orang kalau mau merusak bangunan berapa lama? Antara bangun dengan ngerusak lebih cepat mana? Karena ngerusak itu lebih cepat, lebih gampang dibandingkan bangun. Gambaran yang diberikan oleh Al-Quran, jangan kalian rusak amalmu. Orang beramal dalam waktu tahunan, begitu di akhir hayatnya dia berbuat syirik, hilang semua, nggak ada nilainya semua. Maka bahaya kalau sampai orang murtad di akhir hayat, syirik di akhir hayat, karena semua itu bisa ngerusak seluruh amal kebaikannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin di sini artinya apa? Kematian. Dengan sepakat ahli tafsir, al-yakin di sini maknanya adalah al-maut, kematian. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sehingga tugas kita untuk menjadi hamba Allah dan beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai mati, bukan sampai makrifat ya. Karena ada sebagian orang yang punya keyakinan bahwa manusia itu bertingkat. Manusia bertingkat. Tingkat yang paling rendah apa namanya? Syariat. Kemudian kalau sudah syariat, nanti dia mengikuti suluk, sedang menempuh thariqat. Sedang menempuh thariqat. Nah, sedang menempuh thariqat di sini aneh-aneh. Ada yang jalan kaki dari Anyar sampai Panarukan. Ada yang jalan kaki dari Lampung. Saya punya teman ya. Beliau ngajar bahasa Arab dan ngajar beberapa materi tentang fikih. Sekarang tinggal di daerah Jamilur Rahman, salah satu ustadz di situ. Beliau dulu orang Lampung, belajarnya di Madura. Jalan kaki dari Lampung sampai Madura. Sangune berapa? 25.000 jalan kaki. Bukan karena tidak punya kendaraan, tapi itu sedang fase suluk. Dalam fase suluk orang harus prihatin, berani jalan jauh, puasa, ngebleng, puasa ini. Itu yang disebut dengan fase thariqat. Setelah fase thariqat, kemudian fase hakikat. Di fase ini sudah ada sebagian kewajiban syariat yang boleh dia tinggalkan. Nanti kalau merasa sudah bersatu antara kawula lan Gusti, manunggaling kawula lan Gusti, maka dia sudah
sampai pada fase ma'rifat. Nah, di fase ma'rifat dia merasa saya sudah bersatu antara saya dengan Gusti Allah. Ya, kalau sudah syariat, thariqat, hakikat ma'rifat, puncaknya nekat. Nah, dah. Wis nekat ini ya rada edan ya. Sehingga rajin berbuat maksiat dan aneka ngawur-ngawur yang lain sampai bisa bahasa semut dan seterusnya, itu karena dia merasa sudah di atasnya ma'rifat ya. Inna maqali ya, kayak gitu ya. Itu contohnya ya. Masya Allah. Dan kayak gitu ono sing gelem melu. Baik. Sampai kapan kita beribadah? Bongkar semua ini ya. Akidah-akidah seperti ini akidah sesat ya. Dan di Indonesia ini banyak. Kesesatan kayak gini bertahan di Indonesia. Dan kita ajarkan kepada umat, kamu menjadi hamba Allah selamanya. Sehingga sebagaimana dalam urusan dunia, setinggi apapun pangkat hamba, sekaya apapun aset dan hartanya, dia tidak akan pernah bergeser dari status sebagai hamba. Siapapun adalah hamba. Oleh karena itu, karena mereka adalah hamba, mereka punya kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai hamba. Dan sampai kapan kita jadi hamba? Sampai kapan? Selamanya. Mati apakah berubah jadi Tuhan? Hah? Setelah mati tidak berubah jadi Tuhan. Setelah mati apakah berubah jadi dewa? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, tugas kamu ketika di dunia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Itu perintah untuk beribadah. Setelah kematian, dia akan menjalani hisab untuk mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Wa ammal ahaditsu, sementara untuk hadis dalam masalah ini, faminha di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, wa kana ahabbad din, dan amalan yang paling disukai ilaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-din di sini artinya amalan ya. Mukhlisina lahuddin artinya mengikhlaskan amalan. Wa inna ahabbad din, sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, madawama sahibuhu alaihi, adalah amalan yang paling rutin yang dikerjakan oleh pelakunya. Saidik tapi rutin luwih apik timbangane banyak tapi borongan. Ya, menghatamkan Quran Ramadan, Masya Allah, Ramadan ya, menghatamkan Quran. Banyak enggak baca Quran? Banyak. Khatam berapa kali? Yes, alhamdulillah sakit sekali Pak Ustadz. Wis apik ya, bisa khatam sekali. Setelah itu ngapain? Qurannya ditinggal, tahun depan baru dibuka. Masya Allah. Sehingga waktu Ramadan dia borong, begitu selesai Ramadan hilang. Nah, itulah yang tadi kita sebutkan tadi. Punya suami yang kerja pulang harian atau pulang tahunan. Ada yang modelnya kayak gitu, pulang tahunan tapi nggak bawa duit, oke. Ada yang pulang harian tapi sedikit. Kita akan lebih senang yang mana? Harian tapi rutin, tapi walaupun sedikit. Harian rutin banyak. Nih. Itu bandar judi yang kayak gitu. Baik, sekarang kita lihat ini. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi, barang siapa yang ketiduran sehingga tidak sempat membaca hizbnya. Apa sih hizb? Coba lihat di footnote ya. Al-hizb, yang dimaksud dengan hizb adalah ma yaj'aluhu ar-rajulu ala nafsihi min qira'atin aw salatin. Hizb yang dimaksud adalah amal rutin yang dilakukan oleh seseorang
baik baca Quran maupun sholat. Bapak ini tiap hari baca 1 juz sebelum tidur, baca setengah juz sebelum tidur. Pokoknya setiap hari sebelum tidur selalu baca Quran. Sudah? Hingga akhirnya satu malam ketiduran, tidak sempat membaca rutinitas wiridnya tadi. Au an syai'in minhu, atau tidak bisa melengkapinya. Fa qara'ahu ma baina salatil fajri wa salatidz zuhri, lalu dia baca antara subuh sampai zuhur, kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatat untuknya sebagaimana rutinitas yang dia lakukan di waktu malam. Walaupun telat, tapi setelah subuh sampai zuhur masih bisa jadikan sebagai waktu untuk qadha. Ini jika kita punya hizb. Dan dulu sahabat punya hizb. Semalam baca 2 juz, baca 3 juz, terus seperti itu tiap hari. Sehingga Quran bisa khatam dalam waktu sepekan. Rata-rata di luar Ramadan. Di luar Ramadan Quran khatam sepekan, di dalam Ramadan Quran khatam bisa sehari sekali, bahkan sehari 2 kali. Imam Syafi'i kan 2 kali khatam ya. Siang sekali, malam sekali. Utsman juga seperti itu, siang sekali, malam sekali. Ada yang khatam sehari sekali. Dan kita khatam setahun sekali. Kenapa? Sibuk Pak Ustadz, Masya Allah. Lebih sibuk mana kita dengan Imam Syafi'i? Lebih sibuk kita ya, Masya Allah. Sibuk nyekel HP. Ini yang dimaksud dengan qadha amal sunnah. Jadi amal sunnah yang gak sempat dikerjakan di waktu malam bisa diqadha di waktu duha, dan nilainya sama. Agar istiqomahnya terjaga, silahkan diqadha. Maka benar ya, kalau Bapak Ibu tidak sempat melakukan ibadah apapun yang rutin, Anda kerjakan semampunya di waktu yang lain. Wah, tadi belum sempat sholat duha Pak, kelalen. Baik, antara duhur sampai asar Anda sholat. Sholatnya apa itu Pak? Duhur sampai asar kan tidak sholat duha, ya sholat sunnah biasa. Tadi gak sempat baca ini, baik sekarang Anda baca setelahnya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, miliki yang namanya hizb atau wadhifah. Ini yang disebut dengan wadhifah. Wadhifah itu amalan rutin yang dia wadhifah. Amalan rutin yang dikerjakan setiap hari tanpa absen. Dan wadhifah itu sedikit tapi rutin lebih baik. Misalnya tiap hari duha cukup 2 rakaat saja. Duha 2 rakaat. Tapi tiap hari, gak pernah absen. Itu lebih baik daripada langsung 12 rakaat tapi setelah itu ngilang, gak pernah muncul lagi. Ada wadhifah witir 1 rakaat. 1 rakaat per pekan. 1 rakaat per hari. Ini lebih baik daripada gak pernah sama sekali. Intinya kita diajarkan jadilah hamba yang punya rutinitas dalam menyambung hubungan dengan Allah dengan aneka amal yang mampu kita kerjakan, sedikit tapi rutin lebih baik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Tidak ada, walhamdulillah. Monggo kita bagikan mikrofon, silakan. Pak Farid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah amalan yang tidak bersifat mahdhoh itu bisa disetarakan sebagai
ilmu seperti yang tidak mahdhah bisa disetarakan dengan wadhifah. Seperti amalan belajar. Ya, belajar berbagi mengajar. ilmu. Nah. Ibadah pribadi, ibadah itu bisa kita bagi jadi dua ya, dilihat dari pengaruhnya. Ada ibadah qasirah, ada ibadah muta'addi. Ibadah qasirah itu ibadah yang manfaatnya untuk pribadi, orang lain tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Contohnya sholat, puasa, baca Quran, zikir dan seterusnya. Ada ibadah muta'addiyah, ini manfaatnya untuk orang lain, seperti bayar zakat, sedekah, kemudian kurban, membaca, mengajar. Ini namanya ibadah muta'addiyah. Nah, secara umum ibadah muta'addiyah lebih afdal daripada qasirah secara umum. Tapi orang tidak boleh meninggalkan ibadah qasirah sama sekali, karena dia butuh pendekatan dirinya kepada Allah. Dia butuh mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dilakukan melalui cara ibadah qasirah, zikir, bermunajat kepada Allah, kemudian banyak beribadah secara pribadi kepada Allah. Sebab pribadi itu butuh penguatan mental, dan penguatan mental itu dengan cara ibadah qasirah. Sehingga orang merasa bisa lebih tawakal itu karena rajin doa. Orang merasa bisa kuat hatinya, sabar, salah satunya karena dia rajin berdoa, rajin sholat, rajin membaca Quran. Itu pengaruh dari ibadah qasirah. Selanjutnya, nah ibadah yang muta'addiyah bisa enggak Pak menggantikan ibadah qasirah? Kalau 100% enggak bisa, ibadah qasirah harus tetap ada. Intinya dua hal ini harus ada kombinasinya. Di saat kita ibadah qasirah, kita juga harus punya ibadah muta'addiyah. Di saat kita fokus untuk ibadah muta'addiyah, kita juga perlu memberikan jatah diri kita untuk ibadah qasirah. Baik, dari prinsip ini insya Allah paham ya. Nah, selanjutnya, Allah membagi amal kepada para hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Di sini ada rizki. Cara orang untuk dapat rizki ada banyak atau cuma sedikit? Ada banyak. Ada yang dapat rizki melalui cara bertani. Dengan bertani dia dapat rizki. Ada yang dapat rizki melalui cara kerja, jadi karyawan. Ada yang jadi tukang, ada yang jadi A dan seterusnya. Tapi semuanya muaranya sama, rizki. Semuanya muaranya sama, yaitu dapat rizki. Sudah? Di sini ada pahala. Bagaimana cara orang ketika dapat pahala? Ada yang melalui sholat, ada yang rajin puasa, ada yang hafalan Quran, ada yang bakti sama orang tua, ada bakti sama suami, dan seterusnya. Masing-masing punya jatah amal yang oleh Allah dibuat berwarna-warni. Nah, kata Imam Malik, beliau mengatakan seperti ini: Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal itu sebagaimana Allah membagi rizki. Ceritanya begini. Diceritakan bahwa ada orang yang namanya Abdullah Al-Umari. Mana sih? Ya, kita buka di sini. Ini ada ini, biar gampang. Ada orang namanya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari.
Beliau seorang rajin ibadah, temannya Imam Malik. Dulu waktu proses belajar itu berteman dengan Imam Malik. Dia menulis surat kepada Imam Malik, mengajak kepada Imam Malik untuk menyendiri. Jangan terlalu sering bergesekan dengan orang di masjid, ngajar terus. Sesekali kamu menyendiri, jauh dari masyarakat. Rasakan betapa dekatnya kamu dengan Allah di saat kau beribadah sendiri. Maka dijawab oleh Imam Malik, Innallaha azza wa jalla qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah bagi amal itu seperti Allah bagi rizki. Sehingga yang fokus di sini dia tidak salah ketika dia tidak fokus di sebelahnya. Sebagaimana kamu fokus ibadah menyendiri, kamu tidak bisa fokus untuk ngajar. Kamu tidak bisa fokus di sini. Sehingga masing-masing orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jatah untuk mendapatkan amal sesuai dengan apa yang Allah mudahkan baginya. Ada sebagian orang yang kalau disuruh puasa rajin, tapi nek kon salat tahajud mas berat saya mas. Aku nek puasa gelem aku, nek salat malas. Ada yang rajin salat tapi malas puasa. Dan masing-masing orang punya amal yang berbeda. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gini. Maka mungkin saja ada yang lebih sibuk di bidang ilmu tapi kurang maksimal di bidang yang lain, tapi bidang yang kedua ini enggak boleh ditinggalkan 100%. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Pun cekap nggih. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.